Karena laporan ini sudah berjalan, pasti tentunya dia akan dipanggil dan didengar keterangannya ketika dia membicarakan apa artinya, ya kan, bahwa suku Makassar dengan suku Bugis. Menurut saya, biasanya orang Makassar juga banyak yang bisa berbahasa Bugis, jadi jangan dipisahkan antara suku Makassar dengan Bugis, itu nggak boleh. Masalahnya pernyataan suku itu sudah selesai, jadi nggak boleh lah. Dia sebagai warga negara dia harus penuhi panggilannya itu. Nah kemudian ketika dia mengatakan Farhat Tai dengan apa, lalu dia bilang Tai itu adalah bahasa bagus, Tai itu adalah hebat atau apalah menurut pengertiannya. Menurut saya setiap suku dimanapun berada, yang namanya kalimat Tai itu adalah kalimat gak bagus, kalimat yang kotor lah, kalimat kotor itu kan setiap suku menyimpulkan Tai itu gak bagus dia, karena dia juga tinggal di Indonesia, jadi dia nggak boleh bilang bahwa Tai itu adalah bahasa yang di luar tuh bagus. Dia tinggal di luar lah, nggak usah tinggal di sini. Lalu menanggapi kemudian ada lagi juga netizen untuk kan bertarung di ring tinju, ya mungkin Bang Farhat mau gak tuh bertarung di ring tinju kira-kira? Kaget saya. Nah, Bang, kalau versi Bang Densu merasa beliau kan ke rumah Bang Farhat untuk menyelesaikan ya, untuk biar enak, sama-sama enak. Cuman Bang Densu merasa dari Bang Farhat justru apa-apa dilaporin, apa-apa lapor gitu. Kalau menurut Abang mungkin gimana dengan hal itu? Ya, kalau dia niatnya baik, ya kan dia maknai dulu ya, artinya gini, dia maknai dulu kalimat Bang Farhat mengatakan, kalau lu keras, ya kan, kalau lu nyerang gua hajar lu. Nah dia merasa, berarti kan dia datang, dia sudah merasa dirinya menyerang, ya kan, dirinya menyerang Bang Farhat dong berarti. Kan kali ada kalimatnya, kalau lu nyerang gua, lu kasar, gua datang. Ah berarti dia sudah merasa kalau dirinya menyerang Bang Farhat dong, berarti artinya ketika dia datang. Tapi saya yakin kan nggak mungkin Bang Farhat ajar dia, kalimat ajar itu kan banyak. Dia kan pengacara, dia juga artinya orang hukum, ngerti dampak-dampaknya hukum itu seperti apa. Terus minta dihajar, terus memaksa untuk bertemu, memaksa untuk buka apa tuh namanya pagarnya, buka gemboknya. Ini kan mengkhawatirkan. Kalau gitu nanti kita para pengacara kita tutup gembok aja dah mulai hari ini lah. Ya kan ngeri nanti ada orang datang minta dihajar, kan bahaya buat kita. Ya terus ngapain bawa-bawa media? Bawa-bawa media diliput orang mau berantem kok. Bawa media, niatnya dulu, ya kan, niatnya itu seperti apa. Kalau dia bilang dia mau baik-baik, ya kan WA aja, terus ketemu aja di luar, nggak usah pakai dia, ya kan, bawa media, terus buka pintu, buka ini apa, nggak perlu lah. Kalau Bang Farhat sendiri seperti apa tanggapannya? Iya, Bang Farhat. Baiklah, saya luruskan ya. Awalnya saya dengan Denny itu baik-baik saja. Kenapa saya berada di kasus ini? Saya melihat Agus ini terzolimin, terfitnah dan terbuli, dan itu sudah sepakat. Kemudian ketika dengar Denny menghubungi Wawa mau damai, ya saya kontak Denny. Dan dari dokumentasi pembicaraan saya, enggak ada kami ribut. Bahkan Denny itu mengatakan dia malah curiga sama Nopi, curiga dia. Dan kita lihat aja gitu. Ada satu kalimat yang Denny katakan, makanya dia posting ketika ditanya waktu donasi itu berapa lama, 3 hari, sisanya buat itu. Memang tujuannya untuk memancing, dan itu adalah kata kunci yang meragukan daripada yayasan yang dimiliki Nopi. Jadi saya bilang sama Denny bahwa celakalah saya jika tidak memiliki niat baik dalam perkara ini, dan celaka pula orang yang tidak punya niat baik untuk perkara ini. Itu jelas-jelas sudah satu protap yang saya alami. Nah kemudian awalnya saya dengan Krisna berdua untuk membela Agus. Nah tiba-tiba Denny di Korea menanggapi komentar saya dengan kalimat kasar, tae. Nah kemudian dia ingin saya menafsirkan tidak bodoh, bahwa tae itu bukan kotoran gitu.
Nah, di situ kan saya tersinggung. Makanya ketika wartawan tanya lagi, dia ini siap duel di ring segala macam. Saya bilang, kalau misalnya dia berani menghina atau mempermalukan saya, menyerang saya hajar. Tiba-tiba dia mau ke rumah. Disitulah mulai dengan kalimat siri. Saya sebagai laki-laki ketika dia minta alamat saya, saya kan nggak mau nanti kalau dia takut-takutin. Saya nggak tahu dia di live itu di perjalanannya. Jadi saya berpikir positif. Saya nggak tahu apa kejadian belakangan setelah dia keluar dari rumah saya, baru saya tahu dia menggedor pintu. Dia Farhat atau saya keluar. Ini siri segala macam. Ya karena saya tuan rumah, ada orang datang. Bukannya megang leher saya, tapi minta tolong pukul saya. Nah, di situ saya berpikir, apaan sih masa mukul? Tapi begitu keluar, yang terjadi adalah image saya takut dan ciut gitu. Kemudian besoknya muncullah berita-berita yang dimana dia menyuruh supaya saya dimundurkan daripada Agus. Kemudian dia bersanding dengan Nopi dan Icang. Kayak mempermainkan kita, ya tiba-tiba dia disitulah muncul namanya Serina Pace, cabut pedangmu, cabut pedangku. Nah saya ingatin, jadi ketika dia keluar, kalau dia anggap aman dengan saya, tidak akan ada sentimental atau serangan begitu, harga diri. Jadi di mata saya, bukan saya memporak-porandakan karena saya hebat, saya pintar, anak orang besar, dia anak orang kecil atau orang kecil, tidak. Justru ini terjadi karena perlawanan saya begitu Denny mengecilkan saya, begitu Denny sombong gitu. Karena sombong itu terasa di teman-teman saya, teman-teman Bugis, teman-teman Makassar, di orang tua saya. Mereka nggak pernah melihat saya digituin orang. Baru satu orang yang berani maki-maki saya dengan dalil, dengan gaya ambigu gitu, seolah-olah gue datang karena lu mau hajar gue di luar. Nih laki-laki, Denny suami istri memprovokasi. Jadi mengajak fisik itu ada semua dokumentasinya. Nah, makanya kita laporkan. Teman-teman juga keberatan. Dan sekarang yang melaporkan Denny bukan hanya Farhat, ada aliansi Bugis Makassar. Nah, kemudian nanti akan menyusul laporan-laporan berikutnya terhadap Denny Sumargo, ya. Bang, apakah ada restorasi justice nggak sih, ibaratnya perdamaian membuka pintu ya, gitu? Sekarang Denny bilang dia udah minta maaf. Dia hanya minta maaf sendiri, siapa yang maafkan dia? Kedua, dia mengatakan, ditanya orang apa? Loh, saya kan kaget ketika saya bilang saya orang Bugis. Karena dia bilang saya orang Makassar, ya saya juga orang Bugis. Kalau orang Makassar itu tidak kasar, tapi makasir, kasir, dan makasih. Kalau nggak nraktir orang ya ngucapin terima kasih. Tapi dia selalu mengatakan bahwa Serina Pace budaya leluhur gitu. Jadi seolah-olah saya nggak merasa nantang dia, ngejek dia penakut, tidak. Saya bilang kalau lu hajar gue lawan, gue hajar. Nah, prinsip salam hajar itu hukum jamin rakyat. Saya punya LSM-nya. Oleh karena itu sudah selesai, cuman nggak berhenti. Makanya saya bilang orang kayak Denny ini nggak bisa dibaik-baikin, digigit pakai hukum, baru dia agak sopan, ya, baru dia agak sopan. Kalau nggak, saya juga kaget. Sampai saya sebelum buat laporan tuh, Chris, saya bilang, aduh, kok kalian nggak bela saya ya? Ya jalan satu-satunya bukan pergi nyari dia bawa parang, tapi laporkan dia secara hukum gitu. Nah, Serina Pace Makassar itu adalah ketika hak-hak pribadi kita dilanggar orang, yang menyelesaikan itu bukan fisik, bukan membunuh atau matian atau yang hidup, tapi serahkan dia pada hukum. Nah, saya minta sama Bang Krisna, Dr. Krisna sebagai ketua tim pembelaan ini. Bahkan hampir semua, karena kita ini pembela kaum lemah. Ketika saya sebagai ketua tim kemarin dipersoalkan seperti ini, makanya teman-teman berdasarkan hukum kita somasi, habis somasi kita laporkan. Ujaran kebenciannya ada, menyangkut suku sara. Nah, karena membanding-bandingkan sehingga dia lupa. Harusnya kita negara aku Indonesia ini nggak perlu lagi. Soalnya orang Makassar harga diri itu kan, aku bukan Jawa, bukan Sumatera, bukan Papua, bukan Bali, tapi aku Indonesia. Harusnya begitu. Nah, dia lupa.
Tapi dibalik-balik seolah-olah saya menjebak, saya merekayasa, nggak ada. Aku mau bantu Agus, permudahlah bantu Agus, maka mudah semuanya. Tapi kalau mau main-main, dari awal Denny ini memang nggak suka ada pengacara, nggak suka ada wartawan, dia maunya kamera dia. Begitu kita mau datang, oh gara-gara Farhat mau ikut loh. Kan saya udah bilang damailah, saya nggak perlu ada. Oh bijaksana Farhat, iya, gue mau damai aja. Nah, tapi yang terjadi adalah seperti ini gitu. Oh, berarti nggak ada pintu damai kah bang? Apa tetap jalur hukum aja? Kalau Bang Densu minta maaf gimana Bang? Secara langsung ke Abang? Dia kalau nama itu kan boleh-boleh aja orang minta maaf kan, menyangkut etika gitu. Daripada dia ngomong hajar, minta dipukul di luar, ngejek kita gitu kan. Yang penting sikap aja. Berarti tetap jalur hukum ya bang? Untuk sementara tergantung ketua tim aja nanti. Kalau beliau mengatakan hajar, hukum jamin rakyat ya berarti saya dijamin oleh hukum. Ketika ada orang mengganggu, mencederai keadilan, maka mereka harus mendapat hukuman yang setimpal. Bang, ini kan terkait kemarin kan belum lama ini tim kuasa hukum dari Novi sendiri kan ingin melaporkan Agus CS katanya. Nah, mungkin tanggapannya sendiri seperti apa? Masalah gini, kemarin itu kita mendapatkan surat dari yayasannya si Novi, ya, dari yayasannya Novi. Lalu surat itu dikatakan bahwa dia siap untuk membiayai pengobatannya Agus dengan mencantumkan misalkan mengajukan anggaran berapa, harus bagaimana berapa. Buat kita hal itu kita bisa bicarakan, tidak ada masalah. Tapi kemudian kami ada WA ke pengacaranya Novi yang kita katakan bahwa kita sudah menerima surat tersebut. Namun kita minta transparansi dari uang yang dari rekeningnya Agus, donasi masyarakat ke rekeningnya Agus itu, lalu ditransfer ke rekeningnya Novi, kan begitu. Nah kita minta transparansi dulu dari rekening itu, misalkan katakanlah tanggal 13 bulan sekian masuk, jam sekian masuk, sampai di pertemuan hari ini di audit ya kan jumlahnya masih tetap sama. Baru kita bicara terkait masalah teknisnya. Nah itu sampai kemarin dan sampai hari ini WA kita tidak dijawab oleh kuasa hukumnya Novi. Nah buat kita adalah minta transparansi dulu. Kalau masalah pengobatan dan sebagainya itu memang harus wajib karena uangnya di situ. Nah kan teknisnya nanti kita mengajukan reimburse atau mengajukan apa itu kan teknis. Kita minta dulu transparansi, dia harus jawab dulu. Oke. Nah kan dia buka uangnya tanggal sekian masuk dari rekening Agus loh ke rekening yayasan yang dari hasil donasi. Nah, dia harus transparansi dulu. Nah, kita kan belum ada jawaban dari mereka WA-nya sampai hari ini. Ada apakah? Tanya mereka, kami nggak tahu. Berarti bisa dibilang ini abang hanya meminta transparansi dari uang donasi yang 1,3 kemarin itu yang ya? 1,3 yang telah masuk ke rekening Agus dari para donasi, ya kan, lalu ya kan ditransfer ke rekening Novi. Nah itu kita minta transparansi itu dulu. Kalau terkait masalah yang dia bilang harus begini, mengajukan begini, permohonan apa gimana, itu teknis. Kita minta itu dulu transparansi. Setelah ada dulu uangnya, dia yakinkan kita dan dia buktikan ke kita uangnya ada, baru kita bicara teknisnya. Nah ini belum lihat uangnya ada, yang ditransfer Agus udah bicara teknis masalahnya di sini. Itu kan ada jawaban bahwa dugaan akan dilaporkan kembali ke tanggapannya. Kenapa? Ada dugaan PH ada dari Novi sendiri akan melaporkan balik Melaporkan balik siapa? dari timnya kuasanya. Tim kuasanya Novi akan melaporkan Agus. Iya. Ya. Apa yang mau dilaporkan? Orang duitnya di tangan mereka. Apa Agus mau dilaporkan gitu loh? Gak masalah aja kan, silakan aja kalau mau laporkan Agus. Cuma masalahnya jangan putar-putar orang uangnya di sana. Ya kan itu uangnya di sana. Kalau Agus kan udah minta maaf. Ya kan dia udah buka uang yang dipakai itu berapa buat tebus sertifikat berapa jumlahnya. Lalu buat bayar adiknya sekolah berapa kan udah dibuka, lalu udah minta maaf kan gitu, lalu kan udah minta maaf. Lah kalau Novi ini yang harus buka dulu uang yang 1,3 itu sampai di Agus dia buka dulu transparansi dulu dengan kita.
baru kita bicara teknis yang lain. Nah kalau dia mau melaporkan uangnya di sana kok malah Agus yang mau dilaporkan. Ini juga ada statement juga bahwa ini harus fokus ke donasi Bang, terus dia bilang jangan merucut ke perkara yang lain. Gimana Bang? Abang menanggapinya gimana? Dari awal kan saya bilang harusnya ini menjadi kabar bahagia pihak yayasan ketika mendengar matanya Agus sudah mulai ada cahaya, udah mulai terlihat bayang-bayang cahaya. Ini kan harusnya kejar dengan waktu, ya kan, pengobatan ini kejar dengan waktu dari pihak yayasan. Kesampingkan dulu hukum yang telah dilaporkan oleh Bang Farhat, kan saya buka itu, ya kan, ayo kejar dulu nih pengobatannya Agus. Duitnya di mereka kan kita nunggu, tapi mereka nggak ada respon, nggak ada komunikasi dengan kita, ya mau bagaimana lagi? Bang, kemarin sempat ada pembicaraan soal bagaimana Agus dari pihak pengacara itu seperti apa sih? Kita nggak ada komunikasi sama pengacaranya. Enggak, mereka WhatsApp ke Hairudin. Oh iya, ke tim, salah satu tim kita WhatsApp ke dia bahwa surat lo udah kita terima. Ya tadi kembali lagi bahwa ya kan perihal yang dia atur teknis cara, kan dia sudah ngatur nih di dalam beberapa poin teknis pengobatannya begini gini, nanti begini diajukan permohonan, kita diharuskan membuat satu permohonan kan gitu, kita membuat satu permohonan, kita mereka itu kan teknis. Nah masalahnya kan yang kita pengen tahu dulu nih, jangan kita bicara masalah pengobatannya dulu nih, uangnya ada gak? Kalau uangnya ada oke, baru kita atur teknis pengobatannya. Nah udah di WA ke pengacaranya Novi, pengacara hari ini tidak menjawab daripada permintaan transparansi yang kita inginkan gitu. Bang Farhat kemarin waktu dikirim MUM, kalau nggak salah Bang sempat bilang meminta Pak Prabowo untuk meminta kondisinya Pak Agus. Mungkin urgensinya gimana Bang? Ya, kita mau minta supaya Agus bisa diterima Pak Presiden. Untuk apa nih Bang? Ya untuk melihat warganya ini yang dikriminal kemudian bermasalah begini gitu. Ini kan menyangkut orang buta. Memang kita fokus ke jangan buta huruf, tapi ini buta mata. Karena menyangkut kriminal, menyangkut hukum dan penegakannya gitu. Sehingga jangan sampai terjadi angka kriminal yang tinggi di sini. Jangan orang menyelesaikan sesuatu dengan air keras. Nah, oleh karena itu ada kepedulian Menteri Sosial, Menteri Kesehatan. Dan ini saya rasa ini karena kemarin saya lihat Pak Prabowo ngundang orang untuk nyanyi, orang tunanetra. Sedangkan kami berjuang gitu. Udah, saya pengen lihat. Aku udah nyambung lah sama Pak Presiden ini, udah nyambung. Ada beberapa, aku banget gitu. Dan gue yakin nggak akan ditolak. Ya, kecuali kalau Pak Prabowo wakilkan ke Gibran untuk bertemu dengan Agus, korban kejahatan ini. Karena ini menyangkut aneh-aneh aja, makin panjang. Karena ini oleh orang yayasan yang membuat sedemikian rupa sehingga kasus itu jadi panjang. Nah, saya nggak mau disalahkan, mudah-mudahan nanti selesai. Artinya langkah-langkahnya udah sambil berjalan ya Bang Farhat untuk ke Pak Prabowo. Iya, nanti kita kirim surat resmi. Ada kalau nggak salah akun Gerindra nyebut kalau Pak Agus ini ngadi-ngadi aja gitu. Nah, nggak usah dikompor-kompori lah. Ini namanya manusia ini. Namanya kalau Pak Prabowo difitnah orang melanggar HAM, sekarang ada akun Gerindra yang mengatakan ini ngadi-ngadi, ini hak asasi manusia. Hak orang berjuang, manusia Indonesia, kan orang-orang yang terlantar, orang-orang korban daripada kejahatan. Oke? Ya. Bang, gue terakhir dong soal ini update soal UMKM mungkin terkait yang ke Elsa Syarif itu gimana tanggapannya Bang? Kebetulan Elsa juga lawyernya Bu Elsa, Krisna, ngomong nanti Kris. Jadi kalau saya lihat, saya bingung ya kenapa hal itu ditarik ke dalam UMKM. Sebenarnya kan ini adalah terkait menyangkut kuasa yang diberikan oleh Ibu Elsa dari kliennya. Lalu uang kuasa itu dibayarkan kepada kliennya, dari kliennya itu uang yang tidak ada keterkaitannya dengan perkara. Uang itu akan ditulis di dalam kesepakatannya itu adalah uang di luar perkara, itu uang pribadinya, dan itu adalah untuk pembayaran lawyer fee. Nah saya bingung kenapa sekarang ditarik ke UMKM, ditarik ke UMKM. Dari mana dasarnya ke UMKM? Ini udah salah kaprah menurut saya. Artinya kabarnya
pihak orang-orang UMKM ini akan mendatangi rumah Ibu Elsa? Nah itu saya nggak ngerti kenapa bisa jadi UMKM. Ya kan yang berurusan dengan Bu Elsa bukan UMKM, tapi yang berurusan dengan Bu Elsa itu adalah kliennya yang bernama Kamal Kamal dan Ada Kamini. kaitan. Ya? Bang Farhat terakhir satu lagi untuk mempertegas dan memperjelas saja kan soal hari ini kan ada laporan yang suku Bugis ini tadi di sana ya di Polda. Aliansi. Bang Farhat sendiri Sedikit, betul. suku Bugis. Bang Farhat sendiri sebagai kuasa hukum Aliansi Bugis Makassar ini Enggak, kah? Krishna kuasa hukumnya. Ini nih kuasa hukumnya. Aliansi Bugis. Aliansi Bugis Oleh ya kan? Boleh untuk dibahas kuasa Oh, untuk ya kuasa lu ngomong hukumnya aja gitu. soalnya tadi udah di sana. Oh enggak, kan artinya bahwa saya mendengar ada beberapa masyarakat yang akan melaporkan pada hari ini. Lalu mereka juga banyak telepon ke kita terkait masalah itu. Kami jelaskan Jadi, kalau kami pribadi LP. sudah melapor ke Jakarta Selatan. Lalu mereka sebagai masyarakat Makassar dengan Bugis yang tinggal di Jakarta, mereka nggak suka bahwa seolah-olah ini ada kayak diadu-adu lah antara Makassar dengan Bugis, lalu mereka mau melaporkan, ya kan, aliansi masyarakat Bugis. Saya bilang silakan aja. Lalu kami ketemu terus mereka melaporkan, ya kan, mereka diskusi. Jadi Denny bukan hanya saya melaporkan, banyak yang melaporkan. Banyak yang melaporkan. Saya dengar ada yang melaporkan lagi di beberapa Di Batam, di mana gitu. Saya dengar gitu. Banyak yang mau melaporkan itu. Jawa Barat. Jawa Barat gitu loh. Sip. Udah, cukup, makasih.